Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, tentunya anak-anak masih sehat. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, bagus anak-anak. Tentunya anak-anak mesti tetap semangat dan selalu sehat ya mengikuti pelajaran ini. Nah, Bapak akan melanjutkan pelajaran agama dan budi pekerti ini ya. Sebelum Bapak lanjut ke materi, marilah kita anak-anak berdoa dulu atau mengucapkan salam penganjali dulu ya. Siapa yang memimpin ketua kelasnya ada? Naikkan tangan. Ya, silakan. Guru. Berdiri. Ngatur apa menjadi umat? Om Swastiastu. Swastiastu. Berdoa mulai. Om Awigenan Astu Namusida. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah bisa ketua kelasnya dengan baik dan benar memimpin. Baik itu salam penganjali umat dan doanya. Semua banget ya anak-anak. Sekarang belum pelajaran akan mulai. Bapak mengingatkan dulu pada anak-anak. Tadi pagi anak-anak, sudahkah anak-anak mencuci tangan? Sudah. Sudah. Pakai apa anak-anak? Pakai sabun. Pakai sabun. Dan yang kedua adalah sudahkah anak-anak memakai apa ini? Masker. Semua sudah memakai masker. Untuk jaga kesehatan anak-anak perlu memakai masker. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak menjaga jarak. Ya, sudahkah anak-anak menjaga jarak? Sudah. Ya, sudah anak-anak menjaga jarak. Dan anak-anak perlu berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh anak-anak supaya anak-anak tetap sehat. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak kan absen dulu anak-anak ya. Absen dulu. Nah, akan absen. Ya. Ada yang teman anak-anak yang tidak masuk? Tidak. Berarti semua hadir ya? Ya. Ya, semua hadir. Oke. Nah, ini semuanya hadir. Nah, sekarang anak akan Bapak lanjutkan pelajaran yaitu lanjut. Oke ya. Nah, ini ya. Sebelum Bapak lanjutkan pelajaran ini, anak-anak, marilah kita menyanyikan dulu lagu ini. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini pelajaran yang Bapak tampilkan hari ini adalah Tri Pararta. Nah, ini lagunya. Ya, coba anak bisa semua melakukan menyanyikan ini, kan bisa ya? Nah, sudah Bapak ajarkan waktu dulu. Nah, waktu anak-anak di kelas 2 ya, Bapak sudah ajarkan. Sekarang anak-anak bisa
menghafal lagu ini. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Ibu ini, ya. 1, 2, 3, mulai. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari bumi. Ulang sekali lagi. Kasih Ibu Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, inilah kasih seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana anak-anak sejak anak-anak dilahirkan, pasti anak-anak sudah diberikan rasa kasih sayang pada ibu anak-anak yang melahirkan. Ya, ibu yang anak-anak melahirkan di rumah. Ya, ini suatu harapan anak-anak supaya anak-anak tumbuh menjadi orang yang berguna. Ya, inilah kasih sayang seorang ibu, karena ibu yang pertama kali yang melahirkan anak-anak. Ya. Nah, kemudian Bapak akan lanjut ke materi, ya. Nah, anak-anak. Ya. Nah, ini sebelum anak-anak Bapak lanjutkan materi, ini ada tujuan pembelajaran ya anak-anak, ya. Yang nomor 1, mengenal ajaran Triparata. Ya. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian daripada Triparata. Nah, apa sih anak-anak itu Pak Triparata? Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan dulu, ya. Nah, ini Triparata. Nah, siapa yang bisa anak-anak membaca? Ada? Coba ini dua kelasnya dulu. Apa dibaca keras, ya? Para arta. Ya, bagus. Ya, cantik anak. Siapa namanya? Intan. Ya, Intan sudah dapat membaca. Coba sekarang yang laki, yang di depan. Ya, baca. Arta. Ya. Iri, tri, papa, rara, arta. Ya, para arta. Nah, sekarang bagian-bagian Triparata, ya. Nah, sekarang pengertian daripada Triparata. Triparata berasal dari bahasa apa, Nana? Sanskerta. Ya. Kata tri artinya tiga. ya, jelas anak-anak. Tri artinya tiga. Sedangkan para arta artinya kebahagiaan. Ya. Jadi Triparata adalah apa, Nana? Tiga kebahagiaan. Ya, 3 kebahagiaan atau 3 jenis perilaku yang dapat menunjukkan kebahagiaan. Nah, itulah tentunya anak-anak Triparata ini semua dapat dibahagiakan karena apa? Arta. Arta artinya apa, anak-anak? Uang. Ya.
Dengan uang anak-anak bisa bahagia, ya. Dengan modal uang anak-anak bisa juga memberikan apa-apa yang dapat pergunakan dengan baik uang itu, ya. Nah, kemudian Bapak lanjut, ya. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian daripada Triparata. Satu, siapa yang bisa anak-anak baca dengan keras, ya? Asik. Ya, satu bagian-bagian daripada Triparata adalah, ya jelas, satu asik. Yang kedua, siapa ya? Terus? Punya, ya punya, ya bagus. Anak yang ketiga, siapa? Ya di belakang, salam. Ya, bakti. Siapa yang bajunya merah? Siapa namanya? Juli. Juli, ya bagus namanya, bagus ya. Bakti, ya. Asih, punya, dan bakti. Inilah bagian-bagian daripada Triparata, ya. Nah, kemudian lanjut dulu, ya. Terus asih, ya. Belum ada. Nah, saja. Jadi, nah ini. Asih artinya apa itu anak-anak? Perilaku kasih sayang. Ya, asih artinya perilaku kasih sayang. Perilaku asih menanamkan kasih sayang dalam diri kita kepada makhluk ciptaan Tuhan dan juga lingkungannya. Nah, ini perilaku asih menanamkan kasih sayang dalam diri kita kepada makhluk ciptaan Tuhan dan juga lingkungannya. Nah, sebelumnya dulu Bapak sudah pernah katakan siapakah yang menciptakan alam beserta isinya ini anak-anak? Sang Yang Widiwasa. Nah, makanya perlu anak-anak saling asih, saling mengasihi, menanamkan kasih sayang kepada semua ciptaan daripada ide Sang Yang Widi tersebut. Nah, seperti anak-anak, kalau anak-anak menanam bunga, pasti memerlukan kasih sayang bunga itu setelah anak-anak tanam. Apakah tanam begitu tanam langsung anak-anak tidak memeliharanya? Kan tidak baik ya. Pasti tanaman bunga itu pasti kurus karena tidak anak-anak memelihara. Nah, tentunya harus anak-anak memelihara langsung, ya. Nah, caranya bagaimana? Satu, supaya tanaman itu tetap subur, tanaman bunga itu tetap subur, siramlah dengan air, ya. Kemudian yang kedua, supaya tanaman itu tetap subur, memberi pupuk, ya bagus, ya. Berikanlah pupuk, itu berarti sifat kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, apalagi anak-anak selain tumbuh-tumbuhan, kasih sayang kepada binatang, ya. Pada binatang atau apa saja sih kasih sayang pada binatang, ya. Nah ini pada tumbuh-tumbuhan sudah anak-anak, ya, caranya sudah ada di gambar itu, ya. Memeliharanya dengan cara menyiram tanaman bunga itu, ya, dengan air tentunya, ya. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Ini hewan, ya, atau ikan, ya, termasuk juga hewan, ya. Caranya bagaimana? Cara memberikan kasih sayang kepada hewan, yaitu hewan ikan hias akuarium, ya. Caranya dengan memberikan makanan. Apa makanan ikan di sana diberikan?
kakari diberikan. Nah, di sanalah ikan itu bisa besar karena diberikan kasih sayang oleh seorang anak ya. Nah, itu gambarnya, lihat anak-anak ya. Sudah ada gambarnya. Nah, kita lanjut dulu. Ya, ada lagi yang lain. Contoh-contoh perilaku asik yang lain anak-anak. Nah, dapat anak-anak lihat di sana. Menyiram tanaman. Nah, sudah tadi ya, sudah memberikan contohnya. Kemudian yang selanjutnya memberi makan ikan. Ya, sudah tadi. Kemudian membuang sampah di tempat sampah. Nah, sudahkah anak-anak tadi pagi menyapu? Sudah. Kemanakah anak-anak membuang sampah tersebut? Ke tempat sampah supaya sampah itu tidak berserakan lagi. Nah, kemudian sampah itu bisa dibakar. Nah, itu menjaga anak-anak kebersihan. Nah, sifat kasih sayang itulah anak-anak pupuk. Nah, caranya memupuk itu dengan cara kerjasama ya, bisa menyapu anak-anak bersama-sama. Kalau ketua kelasnya ya, kalau ketua kelasnya memberikan tugas pada teman-temannya, harus ketua kelas anak-anak yang lain harus turut ya. Umpamanya disuruh nyapu di sana di belakang sekolah dan lain sebagainya, harus anak-anak ikuti karena dari ketua kelas mengarahkan kepada teman-temannya ya. Nah, kemudian menyayangi teman. Nah, ini saling menyayangi teman ya, saling berpelukan ya. Berarti sifat kasih sayang itu ada ya. Umpamanya bermain bersama ya. Nah, Bapak lanjutkan. Kemudian ada bermain bersama ya. Itu sifat kasih sayang kepada teman-teman ya. Ampunan cerik-cerike mare kan kene timpalne mare denyak bermain Nike disisihkan. Ampunan kata nggih, ajaklah teman itu bermain supaya sifat kasih sayang itu ada pada nagari anak-anak masing-masing ya. Nah, ini bermain bersama. Main apa itu di gambar anak-anak? Lihat. Main ya, main umpet-umpetan ya. Nah, itu gambarnya ya. Kemudian rukun dengan semua anggota keluarga di rumah. Nah, bagi anak-anak di rumah ya, kalau di rumah anak-anak tentunya punya kedua orang tua ya. Punya bapak, yang kedua punya ibu, punya bapak yang melahirkan anak-anak di rumah dan membesarkan anak-anak di rumah. Nah, seperti ini contohnya anak-anak ya. Nah, rukun dengan semua anggota keluarga pasti di rumah, pasti anak-anak rukun di rumah. Ampunan membangkang pada orang tua kalau diberikan nasihat, jangan dan lain sebagainya, turuti pada orang tua karena orang tua adalah tidak akan menjerumuskan anaknya ke banista ya, tidak mungkin. Pasti memberikan arahan yang sangat mulia, sangat benar sehingga anak-anak dapat memupuk dari rumah lah, belajar dengan orang tua. Karena orang tua adalah guru yang pertama dan utama di rumah ya. Yuk. Nah, sudah anak-anak gambarnya sudah jelas ya. Nah, itulah contoh perilaku asik. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, terus ya. Unia sekarang ya.
Punya artinya memberikan bantuan. Nah, siapakah anak-anak bisa membaca? Coba baca. Siapa namanya? Ya, ya. Baca yang keras. Ya. Ya. Artinya memberikan bantuan. Ya, punya artinya memberikan bantuan. Kepada siapa-siapa sajakah yang diberikan bantuan? Nah, punya ini tentunya. Nah, punya perilaku saling tolong menolong dengan memberikan bantuan secara ikhlas atau tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih memberikan bantuan ini. Ya. Nah, kemudian ini contohnya. Ya, ada yang pertama, contoh yang kedua. Ya. Nah, kepada anak, ya, memberikan bantuan berupa makanan. Nah, pada anak yang tidak mampu, ya, pada anak yang tidak mampu diberikanlah bantuan berupa makanan. Nah, seperti itu, ya, sudah ada di foto atau di gambar. Nah, kemudian yang kedua yaitu punya berdasarkan ada gambar orang tua, kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah renta. Nah, diberikanlah bantuan berupa apa itu anak-anak? Berupa uang, ya, berupa uang supaya dapat diberikan apa pada orang tua tersebut, makanan dan lain sebagainya. Ya, berikanlah sedekah, ya, pada orang tua. Ya. Nah, kemudian ini contoh perilaku punya lagi, ya. Ya, nomor 1, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Namanya anak-anak pernah waktu ini ada erupsi Gunung Agung atau Gunung Agung meletus, ya. Nah, tentunya anak-anak pasti ngungsi. Kemana anak-anak ngungsi? Diajak ngungsi oleh bapak atau ibumu? Kemana? Pernah ngungsi? Pernah, kan waktu erupsi Gunung Agung. Karena di bawah Gunung Agung ini, ya, tempatnya sekolah. Nah, tentunya anak-anak diungsikan, ya. Nah, di tempat pengungsian itulah anak-anak diberikan punya kepada pemerintah berupa apa saja anak-anak. Punya itu berupa beras, apalagi pakaian, kemudian makanan. Nah, itulah diberikan ketika anak-anak mengungsi. Kemudian alat-alat bantu juga, alat-alat tulis, alat-alat belajar juga diberikan di sana. Karena apa? Gunung Agung meletus ini kan kalau sudah namanya Gunung Agung meletus kan tidak ada tumbuh-tumbuhan, makanan sudah tidak berfungsi kan, harus anak-anak mengungsi dan begitu, ya. Ya. Kemudian lanjut memberi bantuan tenaga dalam giat kerja bakti. Nah, ini kerja bakti. Nah, gotong royong istilahnya, ya. Kalau di Bali ini khususnya Briki, anak-anak pasti melakukan gotong royong kita bersama, umpamanya membersihkan kebun. Kelompok kelas 3 semuanya dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 membersihkan halaman sekolah bagian belakang, kelompok 2 halaman sekolah bagian depan, kemudian kelompok 3 membersihkan kebun. Nah, itu dibagi 3, umpamanya itu memberi bantuan tenaga dalam giat kerja bakti, ya, kerja bakti kelompok itu supaya pekerjaan itu bisa
lebih cepat terselesaikan. Memberi sedekah kepada pengemis. Nah, ini pengemis ini diberikan juga sedekah. Anak-anak pernah melihat pengemis atau kedatangan pengemis ke rumah anak-anak? Tidak pernah. Ya, syukurlah. Nah, kalau Bapak dulu memang nggak sering ada pengemis. Bapak berikan, tapi pengemis itu ada tipe-tipe banyak pengemis ya. Kalau badannya agak sitang begini jangan diberikan. Dia lengit berarti menggait, lengit menggait. Arahkan dia supaya tidak meminta-minta ya. Kalau pengemis benar-benar seperti di gambar itu, tua rendah, pakai tongkat, ya bekerja juga tidak bisa karena sudah usia, ya sudah tua, sudah kakek, ya. Ini harus diberikan berupa makanan kah, berupa uang kah. Nah, untuk 1.000 rupiah, bener nggak? Nah, ke pengemis bisa diberikan juga punya, ya. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah meminjamkan pensil kepada teman. Nah, umpamanya teman kita terkena pensil atau pulpen, anak-anak bisa meminjamkan pada temannya. Salah satu teman yang lebih mampu membeli pensil 2 umpamanya, berikanlah temannya 1 karena temannya itu tidak mampu untuk memberi pensil atau lupa membawa pensil. Jangan sampai temannya itu menangis karena tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada gurunya, sehingga itu istilah union itu berjalan anak-anak ya, saling bantu membantu. Bila ngelah bede bahan timpalin. Nah, selanjutnya niki berbagi makanan dengan teman nggih. Nah, timpalin momennya tengah bekal karena tengah bekal bapaknya pas tengah gawe benten tengah manggai sing pipis bapaknya sing bekal lino lantas nak cerekne. Nah, teman yang mampu apa bekal 5 kali timbale pamene. Bahanlah timbale niki nang 500 rupiah pangidang lah beli jaje gitu. Di samping nike yang cerik-cerike ngapo makanan dari rumah gitu. Pas bengong timbale kirago tadi pedidi medaran kan mungkin nah bang timbale aja penjibung barang gitu. Pangidang sifat union itu berjalan dengan baik dengan teman-teman, dengan sifat yang berjalan. Anak-anak harus mengerti ya, berikanlah dunia katanya. Nah, di samping itu juga anak-anak lanjut ya. Nah, ini ya, lanjutkan dengan bakti ya. Nah, bakti siapa yang bisa anak-anak membaca bakti ini ya, belakang ya. Bakti artinya perilaku hormat Ya, pada catur guru. Ya, bakti artinya perilaku hormat pada catur guru. Yang mana-mana saja yang disebut dengan catur guru yang perlu anak-anak bakti nih ya. Apa lanjutkan dulu ya. Perilaku hormat yang dilakukan secara tulus ikhlas melalui sujud bakti kepada Sang Yang Widi atau orang tua guru dan pemerintah. Ini disebut dengan catur guru ya. Catur guru. Nah, yang perlu anak bakti ini ya, orang yang apa itu? Coba dibaca yang merah itu ya.
Perhatikan orang yang menyeberang. menyeberang ada ya. Kemudian yang pertama dulu. Nah, contoh perilaku bakti ya. Mari kita berbakti dan selalu menghormati orang tua ya. Yang pertama orang tua ya. Menghormati orang tua. Nah, kenapa orang tua perlu dihormati? Nah, karena ini adalah guru rupake ya. Guru yang melahirkan anak-anak di rumah ya. Dari sejak bayi, nguek bayi ya, sudah digendong atau diemban ya. Sehingga orang tua adalah guru rupake atau guru reke anak-anak ya, memberikan makan, memberikan kasih sayang, memberikan minum dan lain sebagainya. Ini adalah ibu dan bapakmu di rumah ya. Kemudian selanjutnya melaksanakan puja trisandya. Nah, ini disebut dengan apa? Guru swadhyaya ya. Guru yang ada dalam Ida Sang Hyang Widi ya. Guru swadhyaya adalah guru Ida Sang Hyang Widi. Nah, di sini yang menciptakan alam semesta isinya, anak-anak harus bersyukur dengan jalan bagaimana caranya anak-anak. Kita harus anak-anak sujud bakti dengan cara sembahyang ya. Sudahkah anak-anak sembahyang tadi? Trisandya sudahkah anak-anak? Sudah ya, sujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widi. Trisandya mengatur pancana. Kemudian kita harus berdoa dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gambar yang selanjutnya adalah perhatikan orang yang menyeberang. Nah, ini Bapak polisi ya memberikan contoh-contoh bakti kepada anak-anak atau kepada siswa SD. Diseberangkan dia ya, diseberangkan lewat jalan zebra cross ya, lewat jalan zebra cross sehingga anak-anak bisa menyeberang, yaitu rasa bakti yang tulus ikhlas mengandalkan anak-anak. Pak polisi ini sangat berbakti sekali pada anak-anak, antusias ya. Kemudian mendengarkan dengan seksama guru menjelaskan materi pelajaran. Nah, ini termasuk guru apa ini? Guru pengajian ya. Guru pengajian ya. Guru pengajian seperti Bapak sendiri ya. Ya, mengajar anak-anak, memberikan ilmu kepada anak-anak, ilmu agama dan budi pekerti ini, yaitu Triparate. Nah, di sana peran seorang guru pada anak-anaknya untuk anak-anaknya berbakti kepada gurunya sendiri. Jangan membangkang, umpamanya Bapak memberikan pelajaran Triparate. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang bercanda dan lain sebagainya, tidak tertib. Itu tidak bakti kepada gurunya sendiri. Ya, nah itu harus anak-anak bakti pada gurunya sendiri. Nah, kemudian terus berhenti ketika lampu merah menyala. Ini di pemerintah ini ya. Yang terakhir guru pemerintah ya. Nah, di sanalah
anak-anak bisa di pemerintahan, anak-anak bisa berbakti dengan cara apa? Karena anak-anak kalau tidak ada pemerintah, apa itu pemerintah? Antara lain seperti ada Bapak Bupati, ya, itu adalah guru di pemerintah, ya. Kemudian kalau anak-anak mencari surat-surat keterangan lahir, ya, pasti ke pemerintah anak-anak, ya. Ada Bapak Kades dan lain sebagainya di sana meminta bantuan untuk orang tuanya ke sana untuk mencari surat keterangan kelahiran, ya, kelahiran dan lain sebagainya itu di pemerintah, ya. Nah, inilah yang disebut dengan catur guru, ya. Nah, kemudian apa akan lanjut lagi, ya. Ada yang bertanya, anak-anak? Sudah semua sah, ya, ya. Nah, Bapak akan sekarang simpulkan, ya. Ya, Bapak akan simpulkan. Nah, siapa yang bisa membaca? Ya, tolong membaca dulu. Ya, kesimpulan bagus, anak-anak. Jadi Triparata adalah 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan, ya. Nah, sudah paparkan tadi semuanya, ya, yang dapat Triparata itu yang dapat memiliki 3 bagian. Nah, kebahagiaan, ya. Triparata memiliki 3 bagian, yaitu apa itu, anak-anak? Asik, punya, dan bakti. Asik berarti sayang menyayangi, kasih sayang. Punya berarti memberikan sedekah. Terutama juga bisa punya itu memberikan kepada pemangku atau pemangku desa, ya. Pemangku juga bisa diberikan sedekah karena beliau ngayah di tempat suci, ya. Kemudian anak-anak sembahyang harus memberikan, yaitu punya berarti dana punya, ya. Ya, anak-anak tulis di sana berapa akan mengaturkan uang kepada untuk perbaikan pura di sana, nanti bisa anak-anak dana punya istilahnya, Nah, kemudian asih, punya, dan bakti, Bakti anak-anak sudah tentu, bakti kepada Ibu Sang Widi, bakti pada orang tua, bakti pada guru pemerintah, dan seterusnya, itu bakti, ya. Kasih artinya perilaku kasih sayang, ya, sudah saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Nah, di sana. Kemudian punya artinya memberikan bantuan, ya, berupa bantuan sedekah, ya, berupa uang, berupa makanan, dan juga berupa barang-barang, ya. Nah, itu. Kemudian bakti artinya perilaku hormat pada catur guru, ya, disebut dengan catur guru. Itu sudah Bapak paparkan tadi, ya. Ya, guru swadhyaya, ya, guru sisise, guru pengajian, guru rupake. Nah, sana sebut dengan catur guru, ya. Ada yang bertanya, anak-anak, sampai di sini? Ya, semuanya berarti sudah mengerti, ya. Nah, itu guru sudah Bapak paparkan, dan selanjutnya, ya,
Nah, ini ada latihan anak-anak. Ya, soal latihan. Pilihlah jawaban A, B, atau C yang paling tepat. Ya, sekarang anak-anak keluarkan kertasnya. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan latihan ini. Nah, pilih jawaban A, B, atau C yang paling tepat. Ya. Nomor 1. Kata tri dalam ajaran Triparata berarti A2, B3, C4. Ya, tentunya anak-anak sudah tahu tri itu berapa. Nah, ya. Sudah anak-anak? Sudah semuanya, itu nomor 1 dulu. Kemudian yang nomor 2 sekarang, ya, yang nomor 2, anak bisa baca sendiri, misalkan, ya, sudah kelas 3, anak harus bisa membaca dengan sama, ya. Nomor 2, kerja sama dalam keluarga dapat meningkatkan A, kedekatan, B, kecemburuan, C, emosi. Ya. Pilih salah satu yang tepat dan benar. Ya. Sudah nomor 2 anak? Sudah. Sekarang nomor 3 anak. 3 wujud perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan adalah A, Trimalek, B, Trisambil, C, Triparata. Nah, oke. 3 wujud perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan. Sudah tadi Bapak terangkan itu. Kebahagiaan. Ya. Apakah Trisandia, apakah Triparata, apakah Trimala. Ya. Yang keempat. Sudah anak-anak? Yang nomor 3 sudah? Semua? Sudah. Ya, nomor 4. Menghormati sesama manusia adalah contoh ajaran titik-titik dalam Triparata. A. Asih, B. Unil, C. Bakti. Silakan. Ya. Ini barusan Bapak berikan, ya. Anak pasti masih ingatan masih kuat, ya. Nah, kemudian yang nomor 5. Nomor 4-nya sudah? Sudah, ya. Nomor 5 sekarang. Saling menyayangi sesama merupakan wujud titik-titik sehari-hari. AC, B, satnya, B, yaknya, ya. B, yaknya, C, bakti. Nah itu. Silakan. Ya. Silakan dulu. Nah, kemudian anak-anak kumpul satu-satu dari cara dulu, ya. Dulu, ya. Silakan kumpul satu-satu mulai dari sini, ya. Namanya siapa? Intan, ya. Intan satu dulu. Lagi, orang di belakangnya. Lanjut. Namanya siapa? Ayu, ya sudah ada namanya. Ayu, ya. Terus silakan yang laki. Namanya siapa? Wirya, ya sudah ada namanya. Wirya. Kemudian lanjut lagi. Ya, ini yang gampang. Siapa namanya dulu? Ya. Terus lanjut. Bajunya merah, bagus. Ya, siapa namanya? Juli, sudah ada namanya Juli. Silakan lanjut. Ya. Siapa namanya? Nih. Tadi ya sudah. Sudah semua anak ngumpul nih. Tugasnya sudah. Sudah. Ya. Ada yang bertanya anak? Tidak. Tidak ada, ya. Sudah. Banyak. Sudah. Ya. Nah.
Nah, ini anak-anak, karena sudah waktu, nah, Bapak akhiri pelajaran ini, pelajaran Triparata. Nah, selanjutnya Bapak akan lanjutkan Senin depan ya. Nah, marilah kita akhiri dengan mengucapkan ya, cukupkan tangan bersama. Para mesanti.